Selamat datang di Yu-Gi-Oh! Cover Indonesia, dan kali ini kita akan mencoba berdiskusi lagi soal kartu-kartu Yu-Gi-Oh! Yang artworknya diubah secara total sehingga membuat yang bersangkutan jadi kelihatan berbeda dari versi orisinalnya. Dan kenapa sih kartu-kartu ini artworknya diubah sama Konami ketika rilis di pasar internasional? Sekali lagi, salah satu penyebabnya adalah beberapa dari mereka perlu disensor karena ada yang mengandung hal-hal sensitif untuk diterima secara internasional. Seperti biasa, saya juga nggak akan memasukkan kartu-kartu yang artworknya cuma diganti simbolnya aja, kayak Foolish Burial misalnya, karena cuma secuil doang yang diubah. Dan yang jadi fokus utama di pembahasan video kali ini adalah kartu-kartu Yu-Gi-Oh! Yang artworknya benar-benar diubah penuh ketika rilis secara internasional. Jadinya kalau kita lihat dari jauh aja langsung ngeh ya, kalau kartu ini udah kayak beda banget secara penampilan. Oke, penasaran kan lanjutan dari kartu-kartu Yu-Gi-Oh! Yang artworknya disensor Konami ketika dia rilis di luar Jepang? Dan langsung aja kita mulai dari yang nomor 7. Di nomor 7 ada Senju of the Thousand Hands. Mungkin kita lebih mengenal artwork Senju of the Thousand Hands yang versi internasionalnya. Sesosok monster yang memiliki 15 tangan dan secercah cahaya di tangan kanannya. Artwork ini terlihat biasa-biasa saja, sehingga wajar kalau dia bisa diterima di pasar internasional yang selain di Jepang. Tapi tahukah teman-teman kalau di Jepang, Senju of the Thousand Hands rilis dengan nama Senju God dan punya ilustrasi artwork seperti ini. Sosok yang terlihat seperti dewa atau bahkan dewi dengan 20 tangannya, memegang 2 tongkat, dan kalau kita perhatikan sosoknya ini sangat mirip dengan sosok Bodhisattva, makhluk yang mendedikasikan dirinya demi kebahagiaan makhluk selain dirinya di alam semesta. Bisa juga diartikan calon Buddha. Dan secara spesifik, Senju sangat mirip dengan Bodhisattva Avalokiteswara dalam pandangan kebudayaan India, yang kalau menurut pandangan kebudayaan Cina, dia adalah Dewi Kuan Im. Nah, karena dua figur Avalokiteswara dan Kuan Im ada di beberapa kepercayaan tertentu, dan merupakan kepercayaan dengan pengikut yang jumlahnya juga besar, sehingga sosok Senju of the Thousand Hands yang memiliki kemiripan dahsyat dengan figur yang bersangkutan, Konami harus mensensornya ketika rilis di pasar internasional, menjadi Senju of the Thousand Hands yang lebih kita kenal sekarang ini. Di nomor 6 ada Parasite, monster insect yang pastinya sudah sangat kita kenal. Salah satu kartu yang cukup ikonik juga di anime Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. Tapi buat orang-orang yang lebih sering mengkonsumsi konten-konten Yu-Gi-Oh! Versi internasionalnya, mungkin mereka akan lebih familiar dengan artwork Parasite yang satu ini. Sebab artwork ini memang diciptakan untuk menutupi wujud asli Parasite yang rilis di Jepang dan punya penampilan yang cukup menyeramkan. Dan inilah artwork Parasite yang selalu menjadi konsumsi duelis-duelis di Jepang. Sosok seorang kesatria yang wajahnya tengah digerogoti sebuah parasit raksasa. Parasit ini secara grafik dan detail mengkrikit wajah sang kesatria sampai menembus beberapa permukaan kulitnya. Dan ekspresi wajah sang kesatria juga cukup menggambarkan betapa menderitanya dirinya. Sehingga karena mungkin artwork ini secara umum dinilai terlalu mengerikan, Konami kemudian harus mengubah artworknya menjadi artwork Parasite yang lebih kita kenal sekarang ini. Ketika dia dirilis di pasar internasional, artwork yang menutupi sisi gelap Parasite yang sesungguhnya. Di nomor 5 ada Otohime, sebuah kartu monster jenis spirit yang mungkin selama ini kita ketahui artworknya ya kayak begini ini. Sosok wanita dengan gambar latar yang nuansa dan vibe-nya terasa spirit banget. Tapi sebenarnya tampilan Otohime yang mungkin lebih kita kenal ini berbeda dengan tampilan Otohime yang rilis di Jepang. Beginilah artwork Otohime saat rilis di Jepang. Sosok wanita ini memiliki pose yang cukup aneh dibarengi siluet spirit menghiasi situasi di sekelilingnya. Selain itu, kulit Otohime terlihat lebih terekspos jika dibandingkan dengan artwork versi internasionalnya, mengisyaratkan kalau artwork versi internasionalnya ini diciptakan untuk menutupi konten-konten sensitif yang tertoreh pada artwork Otohime versi Jepangnya. Dan itulah sebabnya artwork Otohime diubah total ketika rilis di pasar internasional menjadi artwork yang lebih kita kenal sekarang ini. Di nomor 4 ada Spellbinding Circle. Tentunya kita lebih mengenal artwork Spellbinding Circle versi internasionalnya ini. Lingkaran yang cukup misterius, tidak banyak yang bisa kita ketahui soal filosofi simbol lingkaran pada Spellbinding Circle ini. Sebab lingkaran-lingkaran ini kerap muncul juga di artwork beberapa kartu lainnya. Misalnya di kelima picisan Exodia, di Magician Unite, Magician Circle, Spell Reproduction, Honor Seal, Release Restraint Wave, sampai Curse of the Circle. Simbol lingkaran ini kayaknya berpengaruh banget sampai muncul di artwork beberapa kartu Yu-Gi-Oh! Tapi kita mesti tahu terlebih dahulu seperti apa sih artwork Spellbinding Circle versi aslinya yang rilis di Jepang. Dari inilah Spellbinding Circle, Rockbousei no Jubaku, kutukan heksagram. Lingkaran-lingkaran tadi sebenarnya hanyalah fana, sebab aslinya mereka dipakai untuk menutupi simbol heksagram yang memang punya asosiasi dengan kepercayaan-kepercayaan tertentu.
Hal ini sekaligus menyibak tabir artwork beberapa kartu yang di dalamnya ada spellbinding circle-nya. Lingkaran-lingkaran ini sebenarnya adalah sensor yang dipakai buat menutupi simbol-simbol pentagram dan heksagram ini. Untuk menghapus simbol-simbol tertentu supaya bisa aman dicetak di pasar internasional, Konami mengubah artwork spellbinding circle menjadi yang lebih kita kenal sekarang ini. Di nomor 3 ada The Forgiving Maiden, sosok perempuan yang digambarkan sebagai seorang maiden, seorang perempuan pemaaf. Dan sepertinya kita memang lebih kenal dengan artwork The Forgiving Maiden versi internasionalnya ini. Tapi pastinya ada sesuatu yang bermasalah pada penampilan The Forgiving Maiden di artwork orisinalnya. Dan beginilah penampilan The Forgiving Maiden versi orisinalnya yang rilis di Jepang. Sosok suster atau biarawati tengah menggenggam sebuah simbol salib yang sepertinya tengah bermunajat. Nama Jepangnya sendiri adalah Jihi Bukaki Sudojo. Yang Sudojo ini artinya adalah nan atau biarawati. Dan seperti yang kita ketahui, figur nan merupakan seorang wanita yang mendedikasikan hidupnya untuk melayani agamanya. Dan lebih sering diasosiasikan dengan agama Katolik maupun Kristen. Sehingga untuk menghindari konotasi agama yang tersirat pada artwork dan namanya, Konami mensensor artwork kartu ini ketika rilis di pasar internasional yang selain di Jepang, menjadi artwork yang lebih kita kenal sekarang ini. Di nomor 2 ada What Cancel. Artwork kartu ini terlihat biasa banget, nggak aneh-aneh lah ya. Tapi justru itu, kelihatan dibikin biasa banget supaya menutupi dark side artwork sesungguhnya kartu ini yang rilis pertama kali di Jepang. Dan beginilah artwork What Cancel yang rilis di Jepang. Bisa kita lihat sosok Ojama Yellow sedang tersengat sebuah kejutan listrik. Adegan ini memuat fenomena seseorang tersengat aliran listrik dan sepertinya dinilai mengandung kekejaman. Sehingga Konami kemudian mengubah artworknya menjadi seperti yang kita kenal sekarang ini ketika dia rilis di pasar internasionalnya. Dan di nomor terakhir ada Dramatic Rescue. Artworknya ini menampilkan seorang wanita tengah diikat di sebuah pohon dan dijaga oleh dua sosok pengawal. Sekaligus menampilkan penyelamatan dramatis oleh seseorang yang tengah melambaikan tangannya. Mungkin hal ini memang terlihat dramatis untuk dilakukan, sebab dua pengawalnya ini terlihat tengah menoleh dan tidak mengetahui keberadaan si penyelamat. Tapi sebenarnya nama Dramatic Rescue ini bukan tanpa alasan, karena di artwork versi OCG Jepangnya, dia sebenarnya tengah mencoba menyelamatkan sosok perempuan yang tangan kirinya hendak dipenggal oleh sebuah mesin eksekusi bernama guillotine, sehingga penyelamatannya lebih terasa dramatis sebagaimana tergambar pada namanya Kyutsugeki. Tapi karena artwork versi orisinalnya ini terkesan sadis, mengandung kekejaman, sekaligus menampilkan exposure beberapa bagian kulit sosok wanita ini, Konami kemudian menyensor artwork kartu ini ketika rilis di pasar internasional menjadi seperti yang kita kenal sekarang ini. Dan itulah beberapa kartu Yu-Gi-Oh yang artworknya diubah total ketika rilis di pasar internasional part 2. Kalau teman-teman belum nonton part 1-nya, teman-teman bisa cek sekarang juga. Dan itulah sekian dari Yu-Gi-Oh! Cover Indonesia. Thank you udah nonton sampai akhir dan I end my turn.